ada banyak hal yang mengecewakan. Pertama, sudah berani melakukan pemerkosaan atas institusi-institusi yang ada. Mahkamah Konstitusi itu merupakan benteng pertahanan terakhir daripada demokrasi kita. Politik nilai, bukan sekedar masalah mendukung calon ABCDE, tapi karena memperjuangkan nilai dan value. Orang baik itu selalu memancarkan aura yang positif. Dan itu juga ada pada Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Dan itu satu alasan ya kenapa kita pilih beliau. Bahwa dia juga punya latar belakang track record yang bersih, itu yang paling penting. Dan satu istilah bonten korupsi, bonten ngepusi itu juga digaungkan sejak awal beliau dicalonkan. Dan ketika datang lagi idola baru Pak Mahfud melengkapi itu sebagai orang yang pakar hukum kan. Kembali lagi di Semiotik, Seno Setiawan ngomongin politik. Hari ini teman-teman, Sen, adalah hari pertama kampanye, Sen. Yes, makanya kita bersemangat sekali. Semangat sekali, Sen ya. Baju kita merah dan putih, melambangkan Indonesia. Bendera Raya. Indonesia Raya. Nah, teman-teman, menarik sekali, ada beberapa peristiwa-peristiwa penting kemarin, Sen. Ketika sebelum menuju hari pertama kampanye, kita tahu hari ini Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud itu berkampanye ada di Sabang dan Merauke. Ya, Pak Ganjar di Merauke, Pak Mahfud di Sabang. Nah, kemarin juga ada sebuah konsolidasi dari seluruh relawan yang ada di seluruh Jawa ya. Seluruh Jawa itu mereka berkonsolidasi dengan tim pemenangan Ganjar Mahfud dan sepertinya situasi di situ sangat ramai dan penuh banyak cerita-cerita yang heroik sepertinya. Energinya asik, makanya aku happy banget hari ini gitu. Karena masih terasa energinya kemarin itu 9.000 relawan Pak datang di situ. 9.000 relawan. Dan kita akan bahas teman-teman di Semiotik ini kejadian kemarin dan juga bagaimana Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud menghadapi kampanye di hari-hari selanjutnya. Hari ini di Merauke sama Sabang sama teman-teman kita yang mewakili representasi dari milenial dan juga ada sosok senior aktivis X98 ya? Iya, yang hadir juga di sini. Selamat datang buat Mas Teguh dan Mas Aken. Terima kasih. Selamat datang di Semiotik, Mas. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Sepertinya dari bajunya ini habis kegiatan yang kemarin dan sepertinya militansinya, auranya terasa. Masih melekat ini. Masih terasa. Oh begitu ya. Bagaimana Pak Mas Teguh sebagai aktivis 98 hari ini kabarnya baik? Jadi kita itu kemarin tuh di sana. Di mana? Di Jakarta Expo, International Expo. Saya melihat ada suatu aura yang luar biasa, terutama di Bu Meganya, juga di Pak Arsadnya. Muncul semuanya. Saya memang kebetulan mengambil tempat duduk di tengah, di hampir dekat belakang itu. Hampir tidak ada yang keluar. Acara rampung, itu baru pulang. Dan yang lebih menarik lagi, dari belakang itu, kata-kata lawan, luar biasa itu. Bergema terus ya? Bergema terus. Ya. Sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru. Ada yang naik kursi, mengatakan lawan. Memang hebat Bu Megawati, hebat betul. Ini mengenang memori ketika 98 kemarin gitu. Nah, makanya situasi kemarin itu mengenang masa-masa itu. Kita harus kenalan dulu. Om Teguh ini belum cerita ke para penonton kan. Gimana kok ceritanya akhirnya sampai hari ini punya kesimpulan, oh Mas Ganjar aja deh yang jadi presiden. Ini kita pengen tahu dulu Om Teguh ini siapa sih gitu. Terus dulu 98 ngapain gitu. Jadi kita nganu dulu 98 ya. Nah, jadi program-programnya dengan kawan-kawan di mahasiswa. Kebetulan kan kita kan masih pegawai baru lah. Kita kan jadi kan nggak begitu intens, tetapi kita menjalin hubungan. Karena namanya pegawai baru itu kan masih relatif kan, taat, tertib kan itu toh. Nah di tahun 2019, saya sama Mas Seno ini yang deklarasi Jokowi itu di Tugu Pahlawan itu 15.000 orang itu. Itu kemudian kita juga melihat perkembangan, kita kawal Pak Jokowi gitu. Nah tetapi di akhir ini kok mengkuciwakan kan begitu toh. Nah kenapa kok kecewa itu Om Teguh? Nah, ada banyak hal yang mengecewakan. Pertama,
sudah berani melakukan pemerkosaan atas institusi-institusi yang ada. Mahkamah Konstitusi itu merupakan benteng pertahanan terakhir daripada demokrasi kita. Kemudian dengan melibatkan semua unsur KKN dijalankan semua. Mulai sekarang Pantarlih aja sekarang jadi WA ini sama ini apa? Perangkat orang. Nah, itu yang terakhirnya sangat nganu adalah di mana memperjuangkan keluarga, nepotisme. Makanya kemarin waktu tanggal berapa kami di MK melakukan uji materi terhadap MK, tapi bukan untuk berkaitan dengan masalah masalah Gibran enggak, tetapi berkaitan dengan suatu keputusan di pasal 10 itu. Kalau keputusan kan pasal 90 ya, keputusan nomor 90 ya, kita di pasal 10 di mana keputusan daripada MK adalah final dan mengikat. Nah, saya orang akuntansi nggak mudeng lah masalah politik dah ya. Nah, saya cuma bertanya, mau menguji. Kalau inputnya salah, prosesnya salah, di situ prosesnya ada yang namanya pelanggaran etika, ada yang namanya perhitungan-perhitungan dasar matematik yang salah, himpunan-himpunan matematika kita dasar. Hanya kemudian pada saat outputnya kita harus menerima, mengikat dan final. Nah, pendekatan sistemnya ini kayak apa? Itu yang kita uji. Kemudian kita kemarin berangkat dari Jawa Timur sekitar 1.000 orang, mungkin 20 bis. Waktu acara kemarin. Iya, kita masuk di acara itu 20 bis, Mas. Jadi berangkat jam 9 sampai di sini jam 12 ya mungkin ya. Itu terus kita masuk, kemudian kita mendengarkan acara itu. Nah itu. Artinya ekspresinya dari cerita Mas Teguh Sen adalah dulu ketika 2014 Mas ya, mendukung Pak Jokowi dan hari ini merasa ekspresinya itulah kucewa tadi. Kuciwa itu tadi. Kucewa itu tadi bahkan Kuciwa. dengan itu tadi yang disampaikan oleh Mas Teguh, dan ini merupakan ekspresi dan juga sikap dari Mas Teguh dan juga teman-teman yang lain masih di Jawa Timur untuk kemudian mendukung Mas Ganjar dan akhirnya juga terus untuk kemudian mengglorifikasi gerakan-gerakan yang ada di bawah supaya kemudian lawan itu tadi ya. Kata kuncinya melawan sebuah satu kata, lawan. Ini merecall nggak sih? Kejadian nostalgia nggak sih? Kita pengen dapat cerita lah di situasi itu apa yang persis dari situasi yang hari ini juga masa lalu. Nah, sebenarnya hampir sama. Makanya saya menggarisbawahi perkataan Bu Mega yang mengatakan bahwa ini adalah orde baru, bahkan new orde baru. Bahkan orde baru sendiri tidak senekat sekarang ini kan gitu toh. Itu yang jadi masalah. Hampir sama. Makanya saya coba pesen sama anak-anak muda sekarang. Ini adalah masa kejayaanmu untuk meraih glorimu, kejayaanmu. Kenapa? Situasinya hampir seperti 98. Kamu raih atau tidak? Itu yang penting sekarang. Kamu mau berbakti kepada negara atau tidak? Itu saatnya sekarang. Kamu berani lawan atau tidak? Kamu berani lawan atau tidak? Itu. Lah bayangkan aja dulu Orba kekuatannya kayak begitu aja bisa kok. Sekarang hanya pengalaman mungkin nggak sampai 10 tahun, masa nggak berani, nggak bisa. Harus berani Mas Teguh. Harus berani dan kita bisa. Kita akan geser ke anak muda. Anak muda nih. Langsung kita anak muda yang anak muda harus berani dan harus lawan. Ini anak muda Mas Aken dari Indonesia Timur. Oke. Yang sepertinya dari kaosnya ini sangat total mendukung Mas Ganjar. Keberpihakannya jelas. Jelas gitu. Dan sepertinya kemarin juga masih mendapatkan frekuensi energi yang bergemuruh kemarin. Ikut datang juga kan? Ya, tentu. Hari ini menarik juga karena Mas Ganjar ke Merauke kan? Merauke juga. Gimana Mas Aken melihat situasi hari ini? Gini ya, kita bicara soal kemarin. Memang tadi diceritakan sama Mas Teguh itu benar bahwa kita datang dari sana secara kolektif. Kita datang hanya untuk memperjuangkan sebuah nilai ya. Yang hari ini memang sudah rame dibicarakan orang. Tetapi saya merasa bersyukur bisa hadir di tempat itu. Saya akan menyesal jika saya tidak hadir di situ. Energinya, auranya sungguh luar biasa. Saya ketika Ibu Mega bicara, saya tidak melihat bahwa itu bicara sebagai ketua partai, terus terang. Dia berbicara sebagai seorang negarawan sejati. Jadi makanya teman-teman, kalau untuk teman-teman yang ingin mau lihat ulang di video-video mungkin di berita di Kompas misalnya, saya harap jangan sepotong. Itu tidak tidak menyeluruh. Saya pikir pasti energinya masih bisa dapat, walaupun tidak hadir di sana, tapi lihat dari video itu pasti dapat. Karena
teman-teman, substansi dari pembicaraan Ibu Mega itu yang perlu dilihat. Dia bicara sebagai negarawan. Itu tegas, dan saya kemarin sampai berdiri-berdiri. Semua orang itu digerakkan dengan seorang wanita yang luar biasa. Di usia senjanya juga. Di usia senja dia masih begitu semangat. Ya terus terang ya, kita terharu, hampir menangis, hampir semua. Ya di dalam hati cuma menangis, hanya berusaha supaya kita sebagai laki-laki anak muda yang tidak boleh nangis. Ya. Itu terus terang. Saya, orang timur kok nangis ya. Udah tampilnya keren kayak gini. Tapi itu intinya, bahwa beliau mulai dari siapa saya gitu, UMI gitu. Itu kemudian ditarik, lalu kita, bahwa saya adalah bangsa Indonesia. Saya sebagai anak muda dari timur, saya merasa kena. Ini timur itu sebagai negara yang mungkin orang terbelakang jauh dan sebagainya. Saya mendapat tempat istimewa hari itu. Bahwa saya adalah bangsa itu sendiri. Jadi bagian tak terpisahkan dari semua yang lain ya, rangkaian Indonesia. Bagian tak terpisahkan. Pada saat itu Bu Mega bilang bahwa kita semua adalah rakyat, kita semua adalah bangsa, statusnya sama gitu ya. Itu yang kesamaan itu yang ingin dibangun Bu Mega pada saat kemarin ketika berpidato, dan saya rasa pidato itu membangkitkan semangat teman-teman muda. Contohnya Mas Aken yang hari ini dari Indonesia Timur, masih mahasiswa Mas Aken ya? Ya baru selesai juga. Baru selesai juga. Tapi udah dilantik, udah ada sarjana, saya udah wisuda nggak? Sudah. Udah, ini artinya mahasiswa yang baru. Tapi masih teman-teman, masih kita dalam gerakan yang sama dengan teman-teman mahasiswa. Ya tadi memperjuangkan nilai itu. Dan kemarin itu saya mendapat insight baru. Maksudnya semangat dari Bu Mega. Tentunya kita akan bergerak lebih kencang karena bukan soal Pak Ganjar dan Pak Mahfud, tapi bahwa ini soal bangsa ini sih. Dengan situasi sekarang ya. Dan saya sangat berterima kasih kemarin dibicarakan bahwa Pak Ganjar mulainya dari Merauke. Wah, gimana itu Mas? Luar biasa. Jadi artinya kan dengan situasi Merauke seperti itu. Kembali lagi bahwa Merauke itu bukan yang dianeterikan dan sebagainya itu diambil. Bahwa ada seorang sosok nasionalis seperti Pak Ganjar yang mulai kampanyenya hari pertama ya. Jadi simbolnya itu dari situ ya. Jadi akan dicatat juga, dan teman-teman mahasiswa, saya pikir terutama yang perantau, ya mesti menyadari itu. Yang mungkin sekarang belum punya preferensi politik, oke lah saya menghargai itu, tapi mari kita duduk dan berdiskusi apa gerakan yang mau kita lakukan. Itu sih. Untuk menanggapi ini kan peluang seperti tadi Mas Teguh bilang bahwa ini kita harus ambil dan kita harus diskusikan, gaungkan. Kita lawan narasi-narasi yang hari ini kemudian membuat teman-teman kita gak ada edukasi dan sebagainya. Itu yang paling penting sih menurut saya. Politik nilai, bukan sekedar masalah mendukung calon ABCDE, tapi karena memperjuangkan nilai dan value. Lalu kenapa kok Mas Ganjar? Kan capresnya ada 3 nih, gitu, yang ada di sini. Nah ini ada pilihannya 3 makanannya gitu. Kenapa kok milih menunya itu Mas Ganjar dan Pak Mahfud yang dianggap bisa menjawab atau menjadi antitesis dari nilai-nilai yang ingin dihancurkan itu tadi? Kenapa? Bung Aken dulu atau Mas Teguh? Bung Aken dulu. Bung Aken dulu. Masih anak muda dulu. Ya. Tapi auranya semangat terus gitu ya. Ya memang orang baik itu selalu memancarkan aura yang positif. Dan itu juga ada pada sosok Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Dan itu satu alasan ya kenapa kita pilih beliau. Bahwa dia juga punya latar belakang track record yang bersih. Itu yang paling penting. Dan satu istilah bonten korupsi, bonten ngapusi itu juga digaungkan sejak awal beliau dicalonkan. Dan ketika datanglah idola baru Pak Mahfud melengkapi itu sebagai orang yang pakar hukum kan. Dan saya pikir mereka punya integritas, punya pengalaman yang luar biasa. Bangsa ini bukan cuma Jawa tok Mas. Bangsa ini punya Timur, NTT, dan daerah saya tinggal daerah perbatasan Timur Leste. Dan kita juga pernah masih kecil itu mengalami bagaimana kita perang dengan saudara kita sendiri. Dan itu kita butuh orang yang punya integritas, orang yang jujur bertanggung jawab untuk menjaga bangsa ini. Dan benar kemarin Ibu Mega mengatakan itu. Sudah seharusnya rakyat itu sadar bahwa kita adalah satu bangsa yang besar. Yang sudah berdarah-darah, sudah lewati perjuangan yang begitu panjang. Dan hari ini masa konstitusi kita harus seperti itu. Ya, jangan bicara itulah, tapi tetap publik pasti tahu lah. Itu maksud saya. Dan saya pikir sosok itu ada pada ini, dari ketiga ini ya, walaupun mereka putra-putra baik bangsa, tapi 2 sosok ini paket lengkap. Punya integritas, kapasitas yang cukup mumpuni, dan rekam jejak yang bersih. Itu poinnya. Jadi panjang pengalamannya. Jadi pemilih Mas Aken rasional luar biasa, pemilih rasional. Bahkan kemudian Mas Aken yang dari timur pun itu tahu istilah ojo ngapusi, boten korupsi. Boten ngapusi. Karena itu kita kan negara
daerah miskin ya, Timur, provinsi termiskin ya. Ya kalau korupsi kami dapat apa? Kalau gini Mas Eno, daerah termiskin itu kan logikanya pasti cenderung ada nepotisme kan? Iya. Ya anak siapa yang pada akhirnya mendapat posisi-posisi tertentu. Teman-teman saya itu kan yang masih di NTT, saya di Surabaya, dan mau pulang juga saya masih pikir, saya dapat pekerjaan apa di sana? Saya tidak punya privilege dan sebagainya. Menurut Mas Aken di Timur banyak nepotisme? Bagi saya praktik itu ada. Kalau di istana Mas? Padahal ini mancing-mancing ya. Jadi situasi di Timur artinya Mas Aken punya spirit yang sama. Apa yang ingin kemudian Mas Aken aspirasikan saya. Jadi Mas Aken dengan adanya Pak Ganjar Mahfud ini membawa semangat perubahan atau semangat Indonesia unggul yang kemudian di Timur juga ada sebuah perbaikan. Ya, itu yang kemudian harusnya kemudian ini disimbolisasi dengan Mas Ganjar akhirnya juga berangkat kampanye dari Timur. Iya. Akhirnya di situ Mas Ganjar melihat, menangkap dan juga mencoba melibatkan teman-teman Timur itu mau ngasih ide apa, ide gagasan apa untuk bangsa ini akan dibawa Mas Ganjar nanti ketika memimpin. Seperti itu Mas Aken. Satu saya tambahkan ya, Mas. Guru-guru honor itu mereka berbakti untuk bangsa ini, Pak. Mereka gajinya sedikit tapi mereka setia dengan seragam PNS. Pak, Bu, mereka tetap setia dari pagi mendidik kami yang dulu bodok batu. Kemudian ketika sudah SMA kita harus kuliah ke Jawa. Itu saya tolong diperhatikan ya. Dan Mas Ganjar punya visi misi itu. Dan dia sudah buktikan di Jawa Tengah kemarin dan itu juga salah satu alasan kenapa saya pilih beliau. Mantap. Lengkap banget ini alasan memilihnya. Benar. Keren. Dari kemudian keberpihakan, track record sampai kemudian visi yang akan dibawa. Mas Aken memahami sekali. Jadi artinya datang ke acara kemarin bukan cuma hura-hura, tapi yang datang ke acara kemarin ini orang sadar-sadar semua loh, Pak. Bukan sekedar hanya untuk nungguin dangdut ini. Tapi ini memang pengen tahu itu loh. Atau nungguin undian. Nungguin itu doang gitu. Ini orang-orang yang sadar, Pak. Ada undiannya toh? Nggak ada kalau di kita nggak ada. Makanya saya nggak tahu. Kemarin itu kan yang datang tuh hanya KSB saja loh, ketua, sekretaris bendahara tok loh. Ini kok gantian narsumnya yang mancing kita. Tapi salut loh, semangat banget. Saya belajar banyak dari beliau. Gimana Mas Teguh di situ melihat teman-teman seperjuangan kemarin yang mungkin kayaknya pasti di forum kemarin, pertemuan kemarin itu pasti ketemu juga dari berbagai daerah. Semangatnya samakah atau bagaimana kondisi psikologi batin dari teman-teman seperjuangan yang kemarin ketemu? Jadi kemarin kita itu ya hampir dikatakan reuni lah. Karena kita ketemu dengan kawan-kawan Gerah Putih, yang alumni-alumni yang di Jakarta semua itu kan membentuk alumni berbasis relawan berbasis alumni. Ya, itu juga dari ketuanya kami PB itu Mbak Titi itu, kemudian Pak Mas Akbar itu semua kumpul semua gitu. Jadi kayak reuni di tahun 2019, cuma berbeda, yang diperjuangkan beda itu. Nah, orangnya beda, nilainya sama. Nilainya beda pol. Maksudnya yang diperjuangkan konsisten adalah nilainya. Nilainya sama. Jadi siapa sih sebenarnya kan itu toh. Itu. Jadi kita sudah mulai bergerak. Soal situasi teman-teman yang lain loh Mas. Maksudnya di daerah-daerah lain itu kemarin itu seperti apa? Misal dari Jawa Tengah, dari Jakarta atau yang lain-lain yang hadir di forum itu gimana? Jadi mereka terkesan banget. Jadi begini, dulu kan saya melihat di relawan-relawan, wah, Bu Mega itu orangnya arogan. Bu Mega itu sombong, ya toh. PDIP itu arogan, angel kandhanane, kan gitu toh. Tetapi kenyataannya kita bisa lihat sendiri. Jadi pada saat orang-orang itu Bu Mega belum muncul, orang-orang sudah mega. Kalau nggak salah kan itu saya dari belakang saya. Padahal itu bukan kader PD Perjuangan, Pak ya. Bukan acara partai juga. Bukan acara partai juga. Jadi hanya KSB, ketua sekretaris bendahara itu 8.000 itu luar biasa itu. Nah, dan yang momentum di situ Bu Mega dengan umur yang sekian dia bisa mengatur ritme daripada intonasinya luar biasa, merinding saya sampai di belakang itu. Di situ akan membuyarkan semua konsep tentang siapa Bu Mega. Kan banyak relawan-relawan yang alasannya dukung ini, karena PDIP gini, Bu Mega gini. Nggak ada. Dan momen yang terbaik adalah mana saat Bu Mega dikasih tulisan apa itu, mungkin tulisannya apa nggak tahu, Bu Mega masih di puncak pidatonya. Nah itu idolamu sudah datang. Artinya apa? Bu Mega tidak
arogan, tidak humble. Nah, itu wis nganu dalam pidato ya sudah dirampung aja, tidak basa-basi. Artinya di tengah pidato yang begitu menggelegar, di tengah itu Mas Ganjar datang dikasih ruang. Iya. Mana dia? Idola kalian nih lagi mau datang. Artinya momentum kemarin Mas Teguh itu menggugurkan persepsi publik atau teman-teman seperjuangan yang di luar partai Perjuangan itu bahwa Bu Mega itu sangat akomodir dengan siapapun. Yes. Dan itu juga menangkap suatu message bahwa mungkin orang-orang kalau Bu Mega mengatakan keras, wah itu kan di dalam suatu partai, internal partai kan gitu toh. Tetapi kemarin tidak loh. Kemarin adalah publik loh. Relawan yang belum tentu orang PDIP. Belum tentu orang PDIP. Dan mayoritas memang bukan orang PDIP. Bukan orang PDIP, ya. Karena saya lihat kan mau alumni kan kadang-kadang juga nggak berpartai kadang-kadang. Nah, itu yang saya bersyukur, oh ini bisa menjawab keraguan. Persepsi yang tidak benar itu loh. Itu yang bisa menjawab itu. Dan dibuktikan sendiri. Dan saya sekali lagi terima kasih Bu Mega dan PDIP. Kenapa? Karena tanpa Bu Mega atau PDIP tidak mungkin adanya Jokowi 2 periode, tidak mungkin adanya Pak Ganjar dan Mahfud MD. Itu. Jadi saya selalu ucapkan terima kasih, bersyukur bahwa bangsa ini diberi berkah. Ganjaran itu kan dari kata ganjar toh. Nah, ganjaran itu kan ganjar itu berkah. Dan Pak Mahfud MD itu artinya penjaga NKRI, penjaga penegakan hukum, penjaga demokrasi. Nah, jadi ini merupakan suatu paket yang komplit. Itu. Dan yang menarik ya, karena disebut Mas Ganjar, Pranowo itu kan kalau bahasa Jawa artinya Nowo itu kan 9. Pra itu kan sebelum. Jadi sebelum 9. Hadiah sebelum ke-9. Jadi hadiah ke-8 sebenarnya. Presiden ke-8, Pak. Ini berkah ini. Berkah. Ganjaran, artinya ganjaran itu suatu hadiah juga kan. Nah, cocok. Ini ramesannya. Menarik, menarik. Saya ingin tanya lagi ke Mas Teguh. Mas Teguh tadi bilang berterima kasih kepada Ibu Mega dan juga Partai Perjuangan. Tanpa Bu Mega mungkin Jokowi 2 periode nggak ada. Dulu saya ingin memancing emosi nih. Saya ingin memancing emosi Mas Teguh ketika Jokowi kemarin, Pak Jokowi akhirnya mencoba untuk kemudian melakukan ayunan sebuah politik. Yang kemudian Mas Teguh adalah relawan yang mendukung Jokowi selama 2 periode. Apa Mas yang dirasakan Mas Teguh dan teman-teman pendukung Jokowi pada saat itu? Oke. Jadi pertama saya sudah nggak nyaman waktu tahun 2022 saya didatangi oleh seorang relawan yang sekarang relawannya sebelah ya. Saya didatangi di rumah saya. Lama Mas ya, 2022. 2022. Saya diajak untuk bergabung dalam Jokowi 3 periode. Saya jawab tidak, karena ini melanggar daripada konstitusi. Dan mungkin bukunya juga sama, kita kan harus taat pada konstitusi. Penghargaan kita, kesepakatan kita bernegara adalah konstitusi. Konstitusi di atas konstitusi adalah etika. Nah, itu yang terjadi kan. Nah, manakala orang mengatakan bahwa Jokowi adalah kader, petugas partai, itu kan digoreng menurut saya itu. Akhirnya itu persepsinya jelek kan. Padahal semua memang harus petugas partai kok. Mana ada yang nggak petugas partai. Itu suatu kehormatan bagi saya. Mau saya aja pengen jadi petugas partai, saya bukan orang partai ya. Saya itu relawan titik itu. Kata Ray Rangkuti kan gitu Om Teguh. Jokowi 9 tahun jadi tugas partai, bagus pembangunan. 1 tahun berusaha jadi diri sendiri, kayak gini sekarang. Cocok stok banget saya. Artinya Mas Teguh dari 2022 itu sudah ada ajakan dari teman-teman relawan Jokowi yang lain untuk kemudian bikin deklarasi atau acara untuk menggaungkan Jokowi 3 periode. Panjenengan di situ menolak. Dan itu terkonfirmasi di Tempo. Kita diwawancara Tempo, kita tolak karena nggak bener. Kita harus tetap konstitusi, harus kita tegakkan. Siapa lagi? Kita adalah bangsa Indonesia. UMA itu ya. UMA itu siapa kita? Kita itu adalah cocok dengan Bu Megawati.
negara yang berdarah-darah, pengorbanan para pahlawan. Dan kenapa yang saya pasti yakin tidak akan milih pasangan nomor yang lain. Kenapa? 13 di antara aktivis yang hilang adalah 2 orang dari Universitas Erlangga mahasiswa. Sampai sekarang hilang. Nah, itu merupakan suatu moral ya. Mereka harus bisa mempertanggungjawabkan bagaimana mereka itu sekarang di mana. Dan belum selesai loh ini. Jadi saya tidak akan memilih yang kedua itu. Jadi kita karena alasan sejarah itu. Karena ada alasan sejarah. Kawan-kawan 98 itu. Saya nggak tahu bagaimana persepsi kawan-kawan yang sudah menyeberang itu gimana, saya nggak tahu. Saya bahkan masih tetap, kaosnya kita ya jangan cari pemimpin yang ada bercak darahnya, jejak hitamnya, itu tetap kita gaungkan. Kenapa? Ini adalah kewajiban moral kami. Kami ada di Universitas Erlangga, di mana dari 13 orang yang hilang, 2 diantaranya adalah dari UNER itu ya. Nah ya apa kalau kita namanya jaringan arek kesatria Erlangga kemudian memilih para yang penanggung jawab ini untuk jadikan presiden. Dan opi kan gitu. Iya. Ini respon dari teman-teman mahasiswa UNER di zaman itu. Sen, kita coba ke Mas Aken, Sen. Apakah kemudian di teman-teman mahasiswa hari ini itu isu reformasi yang kemudian disampaikan oleh Mas Teguh itu nyampe atau masih jadi concern nggak sih? Didiskusikan nggak sama teman-teman mahasiswa itu, Mas Ian? Sekarang di Surabaya khususnya yang saya tahu, mereka bergerak terus untuk memperjuangkan itu. Bahwa demokrasi kita sekarang tidak baik-baik saja. Dan tadi yang saya sampaikan bahwa memang kemarin kejadian MK, terus ada pelanggaran etik dari yang kemudian diputuskan oleh MK itu. Dan itu masyarakat masih terus bergerak. Kemarin di Utomo membuka mimbar bebas untuk berorasi. Dan akan terus dari kampus ke kampus. Dari kampus ke kampus. Mahasiswa akan menyuarakan itu. Kembali lagi bahwa memang kita semua yang mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu bergerak dari nilai. Nilai tadi. Dan kemarin saya bisa merasakan aura dari teman-teman yang berada di ruangan yang sama seperti saya. Entah ada juga mungkin dari mahasiswa, anak-anak muda, atau juga orang-orang seperti Mas Teguh. Itu mendapatkan itu. Dan saya pastikan bahwa orang pada saat itu yang jika masih ragu-ragu, ketika pulang dari tempat itu, dia pasti sudah tegas menempatkan pilihan pada Ganjar Mahfud. Dan mendapatkan satu pencerahan yang sangat luar biasa dari Ibu Mega. Dan tadi memang disampaikan bahwa hari ini kenapa kita bicara soal petugas partai dan sebagainya. Kita itu terlalu banyak, terutama anak milenial kayak saya dan teman-teman orang muda, kita perlu kritis juga ya. Kita terlalu banyak dikasih informasi di media sosial dan sebagainya. Cobalah kita bertolak lebih dalam. Kita kaji secara rasional. Apa yang ditawarkan oleh para calon ini, begitu. Terus kemudian kita lihat, apa sih nilai apa yang kita mau perjuangkan. Itu pasti kita mendapat jawaban. Kita hanya jangan berhenti pada petugas partai. Tapi justru saya salut sama PD Perjuangan. Kader terbaik. Partai yang memiliki kaderisasi yang baik. Seperti siapa, Mas Aken? Seperti Mas Ian. Padahal yang lagi pakai baju merah kamu. Dan seperti Pak Ganjar tentunya. Siap. Termasuk Pak Jokowi dulu. Iya. Pak Jokowi. Hari ini juga Pak Jokowi sebenarnya masih kader PD Perjuangan, Mas. Oh iya? Iya. Gitu. Ya kan, kader itu kan bukan hanya persoalan KTA, Bos. Tapi masalah prinsip dan nilai yang dipegang. Iya. Menarik sekali. Menarik, Sen. Dengar banyak respon dan ternyata tentunya auranya bagus sekali. Tentunya malah membuat semangat teman-teman dan teman-teman yang ada di daerah yang kemarin konsolidasi di seluruh Jawa, Mas Teguh ya. Seluruh Jawa sepertinya juga keluar dari forum kemarin atau konsolidasi kemarin sebenarnya semakin semangat, semakin berenergi lagi untuk terus memenangkan Pak Ganjar, Pak Mahfud sepertinya seperti itu. Sen. Iya. Dan itulah lebih dari itu. Dengan tadi malam lebih dari itu. Jadi tidak sekedar memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud, tetapi lebih daripada itu adalah memperjuangkan bangsa Indonesia ini. Menegakkan demokrasi yang lebih baik, menjaga konstitusi, kemudian juga adalah membangun suatu budaya yang jauh lebih baik. Masalah etika ini harus dibangun sejak awal ini sekarang. Jadi problemnya KKN sekarang harus kembali lagi dilawan semua ini. Sekarang udah real kok. Nepotisme sudah jalan semua.
Nepotisme kan berasal daripada istilah kata paman kan. Nephew. Udah jelas paman. Saya ingat Mas Teguh kemarin statement juga dari Mas Ganjar, Sen. Iya. Tidak sekedar pemenangan Ganjar Mahfud, tapi 3. Ya. 3 ini ada Filosofinya. Ya. 1, taat kepada Tuhan. Ya. Patuh dan konstitusi. Pada hukum. Setia kepada rakyat. Ya. Itu yang diperjuangkan teman-teman semua sekarang. Ya. Sekarang sudah boleh 3-3 begini karena udah masuk masa kampanye. Oh iya. Terima kasih ya. Terima Mas kasih Aken, juga. terima kasih Mas Teguh. Terima kasih. Terima kasih Mas Teguh. Terima Jadi kasih. Terima kasih. kita terus semangat untuk bergerak. Iya. Sampai ketemu di semiotik selanjutnya. Bye-bye. Thank you.